harus khusyuk. Ya. Karena semua yang saya pelajari 90% nanti langsung dari Sang Buddha. Saya cuma pengisi suara. Ini semua ajaran Buddha langsung. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini harus khusyuk. Hari ini puja bakti. Apa maksudnya puja bakti? Memuja dengan bakti kepada Sang Buddha. Betul ya? Ya, kita memuja ajaran Buddha. Namanya puja bakti. Apa itu Bante yang ditulis? Ini tulis sendiri dari pakai pen. Bapak Ibu pikir satu lembar? Iya. Dua lembar. Ya. Cuma 2 lembar berarti? Iya. Tiga lembar. Ini 3 lembar tulisan sama PR tadi 3. Ya. Oh, masih ada sedikit. 80. Apa itu Bante? Ini menarik. Dhammapada. Ya. Dhammapada nomor 1 sampai nomor 80. Saya pilihkan yang cocok. Jadi luar biasa Bapak Ibu ikut hari ini. Dhammapada kan ada 4 tulisan. Anda sudah ambil 20%. Hebat ya? Nah, ini sudah 80. Kalau senang, pulang lanjutkan. Ya. Kalau senang, Anda kumpulinnya. Cari tambahan gede, mau seperti apa modelnya, tidak apa-apa. Nah, Anda niru saya, dicatat-catat. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu Saudara, saya mau ceritakan kisah nyata yang menginspirasi saya untuk mengangkat Dhammapada ini. Ya. Kalau Anda belum ngerti Dhammapada itu apa Bante? Itu kitab kecil. Ya. Harusnya umat Buddha punya di rumah, terus dibaca-baca. Kalau dulu sering dibagi, ya, sekarang saya lihat sudah langka. Ya, sudah langka. Mungkin ada yang bergerak nanti untuk cetak lagi. Ya. Yang paling bagus itu dulu yang dicetak Bante di Tayangan sebenarnya warnanya merah. Ya, ada tulisan sama sayangku. Itu yang versi yang bagus. Kalau nggak salah ada Inggris, ada Mandarinnya. Ya, sama ada bahasa Indonesia nya. Tapi Anda jangan khawatir. Saya 100% ngambil ini dari website Bante Utamo. Ya, Samagi Phala. Yang serius mau ikut baca, nanti tak kasih websitenya ya. Atau mau sekarang ya boleh. Samagi SAMAGGI garis PHALA Samagi Phala .or.id ya. Tapi gampangnya Bapak Ibu Saudara tulis aja Dhammapada dan Samagi Phala di Google ya, pasti muncul. Lalu Anda baca. Baik, ini kisah nyata. Saya pinjam cerita teman kita. Walaupun ini direkam tidak apa-apa, saya kasih tahu namanya ya, nggak ketemu juga orangnya. Ya, ini adalah murid pabaja saya, namanya Patrick, tinggal di Surabaya. Ya, murid kita Patrick ini, dia lulusan Amerika Bapak Ibu. Ya, jurusan apa saya lupa. Dan selama dia di Amerika, dia berteman dengan seorang orang kulit hitam Amerika. Lalu punya cerita, temannya yang orang kulit hitam ini
senang dengan ajaran Buddha. Unik ya? Ya. Lalu dia minta rekomendasi buku. Patrick memberikan dia Dhamma-nya. Tapi saking langkanya bagi dia, ya karena dia tahu lagi mau baca buku apa, dia cuma punya buku itu. Dia baca sampai habis, Bapak Ibu Saudara, sampai habis. Jadi bayangkan, ketika sulit menemukan satu buku yang berharga, itu dibaca sampai habis. Lalu satu ketika dia mau barengan untuk pergi Pindapata, tapi mau nyari buku Pindapata tidak ada. Ya, mereka pergi ke wihara Kamboja atau Laos, ya, Kamboja atau Laos di Amerika, lalu berdana ke bikunya dengan bahasa yang saling tidak mengerti, ya, saling tidak mengerti, tapi akhirnya mereka berhasil. Harus Patrick yang menceritakan baru lucu ya. Saya ingat waktu Pak Baja, teman kita Patrick menceritakan ini, semua teman ini ketawa terbahak-bahak. Saya lupa bagian apa yang lucu itu, saya lupa. Ya. Tapi cerita ini menginspirasi ceramah kita hari ini. Bapak Ibu, ada 10 kitab suci yang bisa dikatakan sebagai kitab utama Sang Buddha. Saya ulangi ya, ada 10 kitab suci yang bisa dikatakan sebagai kitab utama ajaran Sang Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar, sangat baik memulai dari 10 kitab ini dulu. Ya, apa 10 itu? Tidak dihafal ya tidak apa-apa, kalau mau hafal ya bagus. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya. Sudah 4 ya. Lalu 6 yang kecil. Ya, 6 yang kecil. Dhammapada, Theravada, Theravada, Itintaka, Udana, Sutta Nipata. Totalnya 10. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar kitab suci, ya 10 ini. Ya, 10 ini. Mulai dari mana Bante? Dhammapada, boleh. Setelah Dhammapada Bante, Anguttara Nikaya. Itu Anguttara Nikaya. Kalau yang bahasa Inggris setebal ini 2000 halaman. Ya, bahasa Indonesia setebal ini. Ya, lebih boros bahasa Indonesia. Ya, setebal ini. Tapi kertasnya juga lebih tebal sih. Ya, mungkin kalau pakai kertas yang tipisnya sama, mungkin cuma segini. Tapi kita di Indonesia nggak ada kertas yang tipis itu. Ya, Bante Ditayana pernah cari, beliau mau mencetak kitab suci, nggak ketemu. Itu sebetulnya produksi Finlandia. Ya, Finlandia itu penghasil kertas. Nah, kita belum punya kualitas itu. Bapak Ibu Saudara, Dhammapada lalu Anguttara Nikaya. Baru silakan Anda baca, mau yang manapun silakan. Tapi favorit saya Majjhima Nikaya. Ya. Apa 10 tadi Bante ulang, Bante oke, ulang boleh ya. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya. 4 buku besar, 6 buku kecil. Dhammapada, Sutta Nipata, Theravada, Theravada, Itintaka, Udana. Ya, saya juga ngapalnya nggak urutan. Ya, yang penting hafal. Ya, 10. Kalau Bapak Ibu rajin, setiap hari dibaca, habis kok ya, 4 tahun. Baik, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama, betul ya? Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Oleh karena itu, mari kita masuk nomor pertama, Dhammapada. Jadi semua kalimat ini hebat-hebat semua Bapak Ibu ya. Indah-indah semua. Saya sudah berjuang selama 2 hari terakhir ini
agar Bapak Ibu mudah dinasehati, tidak keras kepala. Betul ya? Itu sudah 2 hari itu. Mudah dinasehati, jangan keras kepala, nasihat yang berkualitas diambil, diserap. Nah, ini saatnya Anda nyerap. Ya, malam ini Anda jadi spon cuci piring. Nah iya, Anda jadi spon cuci piring, semua airnya diserap. Nah, ini air kebijaksanaan. Nomor 1, Bapak Ibu siap-siap. Terkenal sekali ini, mungkin setengah dari ruangan ini pernah mendengar. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha dengan pengetahuan dan kebijaksanaan beliau yang luar biasa, beliau memberitahu kita, ya, orang yang melakukan sesuatu dengan pikiran jahat itu tidak akan pernah bisa kabur dari penderitaan. Seperti roda pedati mengikuti langkah kaki lembunya, ya, jadi tidak bisa terpisahkan. Nomor 2, Bapak Ibu, ini berpasangan, namanya Yamaka Waga, syair kembar, ya. Jadi yang nomor 2 ini antonimnya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Ya, nggak bisa dipisahkannya. Bayangan dengan bendanya itu nggak bisa dipisahkan. Ya, itulah kalau orang hidup dengan pikiran yang baik. Benar nggak ini Bang? Benar nggak? Cerita dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya kurang enak. Setiap kali mau menceritakan ini kurang enak, karena ini kisah nyata, Bapak Ibu, ya. Jadi bayangan dari orang yang menceritakan ke saya itu ada di benak saya. Tapi karena pesan ini terlalu bagus, contoh ini terlalu baik, harus disampaikan. Semuanya dirahasiakan, Bapak Ibu, ya. Semuanya dirahasiakan. Saya pernah bertemu seseorang ketika muda, dia miskin, dia sangat ingin kaya, ya, sangat ingin kaya. Lalu dia bertekad apapun akan dia kerjakan. Lalu dia berangkat ke segitiga emas. Apa itu segitiga emas, Bapak? Saya tidak tahu pasti, tapi kalau tidak keliru, itu perbatasan Laos, Kamboja, Thailand. Betul tidak? Laos, Kamboja, Thailand. Gak ada yang punya. Ya, di lahan itu gak ada negara yang punya. Biasanya untuk tempat penanaman kokain kalau zaman dulu. Ya, kalau sekarang nggak tahu. Orang ini pergi ke sana, Bapak Ibu, bekerja, ya ikut mafia di sana, gaji tinggi, tetapi ada syaratnya. Disuruh apa aja harus kerja, nggak boleh nolak, apa aja. Bapak Ibu tahu, dia banyak melakukan kejahatan, sangat jahat. Apa Bapak ini tidak sanggup saya ucapkan, karena ada rekaman juga. Tapi benar tidak sanggup, ya. Kalau pribadi saya
lebih buruk. Membunuh balik lebih buruk. Anda bayangkan lebih buruk dari membunuh. Begitu saya ucapkan, Anda nggak bisa maafkan orang ini. Beneran jahat. Beneran jahat. Ya, Anda nggak bisa pikirkan kemungkinan yang di benak Anda salah. Ya, kalau Anda nebak-nebak ini apa ini berarti kemungkinan salah. Ya, mungkin hanya 5% yang menebak benar. Ya, tapi jahat sekali, lebih jahat dari membunuh. Kalau saya ucapkan, tidak akan setuju. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang ini mengaku tidak percaya agama. Ketemu saya suhu, saya tidak percaya agama. Tapi apa yang saya sudah katakan, kita baca lagi. Berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Gak bisa pergi, gak bisa pergi dari penderitaan, ya, gak bisa pergi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia tidak percaya agama, toh katanya toh. Tapi setelah tua, tidak berani masuk kamar, tidak berani naik bus. Semua kendaraan umum gak berani. Beraninya cuma di rumah aja. Diajak jalan-jalan gak mau. Takut apa Bapak Ibu? Kematian. Kenapa dia takut kematian Bapak Ibu? Apa yang menghantuinya? Kejahatannya, betul ya? Iya, dia diikuti kejahatannya itu. Tapi katanya tidak percaya agama, betul ya? Kalau dia benar-benar tidak percaya agama, ya jangan takut, betul ya? Ya, itu sering itu saya ketemu orang sering, anak muda takut hantu enggak nanti, enggak takut hantu, saya pemberani, mati lampu teriak dulu aja, ya toh? Nah, atau tempatnya gelap, silakan jalan. Lantai di luar, lantai di depan aja. Tapi tidak takut hantu, bukan takut, tapi tidak enak lantai. Sangat sulit itu menipu diri sendiri, itu sangat sulit ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sudah ketemu sendiri. Ya, nggak boleh tahu nama, tempat apa, nggak boleh. Bapak Ibu Saudara, bahkan orang yang mengaku tidak percaya nggak bisa kabur dari kejahatannya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, praktekkanlah yang nomor 2. Pikiran yang baik, yang murni, maka kebahagiaan akan mengikuti. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Ya. Saya pernah mimpi mati Bapak Ibu ya. Sudah jadi ibu, masih sanduwasa, belum berangkat ke Thailand. Jadi saya hafal itu saya masih sanduwasa. Saya di kota Medan Bapak Ibu, yang kampung halaman sendiri. Lalu di ruko ada umat beli ruko Bapak Ibu Saudara, grup ya. Ini grup bukan umat, grup. Kalau tidak salah nama grupnya Medan Charity itu ya. Mereka beli ruko. Rukonya sebagian dijadiin panti asuhan, sebagian dijadiin kuti untuk para biku. Semua biku dari aliran mana aja boleh numpang. Ya, jadi sebenarnya saya kalau ke kota Medan nggak takut diusir wihara, nggak takut. Ya, tapi nggak ada lah wihara yang usir ya. Atau bahasa yang lebih lembut, nggak takut kalau wihara kutinya penuh. Ya, karena ada satu kuti yang kalau dalam bahasa Mandarin kata Bagai Kayaknya adalah wihara 4 penjuru. Ya, artinya biku siapapun boleh numpang. Mahayana, Theravada, Tantrayana. Bapak Ibu Saudara, tapi lebih sering yang numpang yang Theravada. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu semua biku enggak ada di tempat, sisa saya. Tahu kenapa?
semuanya ke Danau Toba. Bante kok tidak ikut, Pak, saya dari Medan, yang tidak usah ke Danau Toba lagi. Ya, saya dari Medan. Lalu yang kedua, teman-teman saudara kan mau ketemu toh kalau saya pulang ke Medan, jadi saya sendiri. Ya sama ya, para ibu sering sendiri juga. Bapak Ibu malamnya, itu saya percepat ya karena pelajaran kita masih banyak. Malamnya Bapak Ibu saya mimpi, ya. Saya mimpi ada anak kecil tenggelam. Dua temannya teriak-teriak manggil saya. Karena saya jago berenang, saya beneran jago berenangnya. Orang yang les berenang nggak bisa-bisa, saya ngajarkan bisa, ya. Tapi juga udah nggak bisa ngajarkan, ya. Karena saya sangat suka mengajar, saya punya trik-trik ya, yang guru lain tak ngerti, tak ajarin jadi bisa. Saudara-saudari, dengan kepedean, dengan confidence, keyakinan diri, saya langsung loncat ke sungai mau nolong anak itu. Tapi begitu saya loncat ke dalam, namanya mimpi ya. Begitu saya loncat ke dalam, saya sudah dicekek dari belakang sama anak kecil. Lalu dua lagi, kaki kiri, kaki kanan, 3 anak kecil dicekek, nggak bisa naik, nggak bisa. Mereka tertawa, terbahak-bahak, bahagianya minta ampun. Namanya anak kecil ya, bahagia mereka. Pada saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa. Saya tahu saya pasti mati. Dan apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada gejolak batin. Saya baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa untuk siap-siap mati, ya. Jadi Bapak Ibu, dengan penuh keteguhan saya nutup mata, baca Namo Tassa Bhagavato, saya terbangun. Tapi kalau mau dibilang nggak takut, ternyata enggak. Karena setelah bangun saya kan setelah bangun baru tahu ya, ini sudah bangun ini. Simulasi kematian ya. Tapi saya senang. Ternyata saya sudah pasrah aja. Kalau mati ya mati, betul ya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kegelisahan saya menghadapi kematian di simulasi mimpi itu. Apalagi sekarang saya sudah 8 wasa, ya. Cukup sering ada umat mengambarkan Anumodana Bante, ya, ceramahnya. Ini kisah nyata, tapi tidak boleh kasih tahu orangnya. Sudah 3 yang lapor ke saya mau bunuh diri batal dengan ceramah dhamma di YouTube. Ya. Ya, sudah 3 yang lapor, yang lain belum lapor, tidak usah lapor juga. Ya, tidak usah lapor juga. Saya ikut bahagia orang bisa lewat dari kekelaman yang sangat menyedihkan. Saudara-saudari, semoga dari cerita ini Anda sangat termotivasi untuk tidak berbuat jahat, senang berbuat baik. Lanjut ya. Ini sampai nomor 80 Bapak Ibu, sudah mau jam 8, berarti pulangnya jam 1 malam. Ya, yang nomor 3 bagus Bapak Ibu ya, konsentrasi ya. Jangan ngantuk ya. Ia menghina saya. Ia memukul saya. Ia mengalahkan saya. Ia merampas milik saya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ya, Dhammapada nomor 3. Seperti yang saya katakan kemarin, Bapak Ibu punya kebencian, tolong dibuang, ya, tolong dibuang. Itu PR kita masing-masing. Tapi Bante dia dulu mukul saya, ini kata saya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Selama masih menyimpan pikiran seperti itu, kebencian tidak akan pernah berakhir. Lanjut Bapak Ibu, Dhammapada 4. Jika seseorang tak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir, ya. Dhammapada 5. Kalimat saya tidak selalu lengkap Bapak Ibu ya. Ini versi yang saya simpelkan.
tapi sudah yang terbaik untuk kegiatan malam hari ini. Nomor 5, Dhammapada 5. Kebencian tidak akan berakhir. Ini bagus, ini terkenal ya. Dhammapada 5. Kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda benci beneran, tidak ada gunanya balas membenci, ya. Tidak ada habisnya. Terus gimana Bante? Udah, menghindar saja dulu. Menghindar kan bukan membenci, betul ya? Diam aja dulu, pergi aja dulu, atau legowo, nerimo. Yang penting jangan balas membenci. Kalau balas membenci tidak akan pernah usai, ya. Tapi kalau Bapak Ibu diganggu, negur boleh nggak? Boleh, ya. Saya cerita satu hal ya, kisah Cakra. Kita sudah nomor 5 ya, dilingkari dulu, nanti lupa. Bapak Ibu, di bukunya Ajahn Brahm, ini kisah yang sangat bagus. Anda dengarkan baik-baik ya. Saya juga menekuninya ya. Saya menekuninya terus terang, terbuka saya menyampaikan ini. Satu ketika ada seekor ular. Ular ini dibenci oleh seluruh isi hutan. Lalu ular ini naiklah. Ini fiksi ya. Nah, jangan nanti nanya saya, tapi itu ularnya di gunung apa? Ya, ini fiksi ya, ini fiksi. Cerita karya Ajahn Brahm. Ular ini merasa semua makhluk di hutan membenci dia. Terus dia naik ke hutan, naik ke gunung Bapak Ibu, mencari ular bertapa. Naiklah dia ke gunung, mendaki, naik, sampai akhirnya berjumpa dengan ular bertapa. Setelah bertemu ular bertapa, dia ceritakan ular bertapa, kenapa semua makhluk hidup, semua hewan di hutan ini benci sekali melihat saya. Saya tidak punya sahabat, saya tidak punya teman, semua orang menjauhi saya. Pertapa itu bilang, ya siapa suruh semua orang kamu gigit, ya? Siapa suruh semua orang kamu gigit? Ya kamu dibenci orang. Terus bagaimana? Ya jangan gigit orang. Ya baik, pulang aja. Ya. 2 tahun kemudian Bapak Ibu dia naik lagi, nyari ular bertapa. Kenapa Bapak Ibu? Protes lagi. Bertapa, saya sudah dengerin nasihat kamu, jangan gigit orang. Saya tidak gigit siapa-siapa lagi. Tapi sekarang kelinci, tupai aja berani naik ke kepala saya bertapa. Ya, tupai aja berani naik ke kepala saya. Kelinci berani nginjak-nginjak badan saya. Saya harus bagaimana? Lalu pertapa itu bilang, saya kan bilang jangan menggigit. Saya kan tidak bilang jangan mendesis. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mendesis ya boleh, jangan menggigit. Jadi kadang saya mendesis juga Bapak Ibu ya. Iya. Apa maksudnya mendesis nanti ya? Kalau ada yang keliru kita tegur. Kalau ada yang saya tidak cocok, saya kasih tahu saya tidak cocok yang begini. Ya, jadi tidak apa-apa. Bapak Ibu jadi orang tua boleh nggak negur anaknya? Ya boleh. Kalau dia keliru dikasih tahu. Ya, tapi jangan gigit. Ya, jangan mukul. Ya, tapi tegur. Lanjut. Anda maknai sendiri Bapak Ibu ya, ular itu ya. Mendesis itu apa Bante yang maknai sendiri? Ceritanya cuma begitu.
yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Nasihat Sang Buddha Dhammapada nomor 6. Bapak Ibu yang punya pertengkaran segera hentikan, ya. Karena Sang Buddha mengatakan dalam pertengkaran mereka akan binasa. Masih semangat? Masih ya? Baik, lanjut. Jauh ini lanjutnya. Nomor 18. Loncat kita Bapak Ibu ya. Konsentrasi. Di dunia ini ia bahagia, di dunia sana ia bahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Dhammapada 18. Kalau Anda suka syair ini, silakan Anda catat di handphone. Dhammapada 18. Nanti bisa dibaca. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Dan jadi Bapak Ibu Saudara yang senang berbuat kebajikan, kadang-kadang muncul pemikirannya, saya sudah rajin berbuat kebajikan. Dan pemikiran itu tidak keliru. Sang Buddha juga mengatakan, ketika berpikir aku telah berbuat baik, aku telah berbuat bajik, ia akan lebih berbahagia lagi. Ya, ia akan berbahagia ketika berpikir aku telah berbuat bajik. Dan akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam surga. Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci tapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah membaca kitab suci, dipraktekkan. Ya. Lanjut. Dhammapada 34. Kita sudah masuk ke Cittawaga, yaitu kelompok pikiran. Bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air dan dilempar ke atas tanah, pikiran itu selalu menggelepar. Karena itu cengkraman dari mara harus ditaklukkan. Apa mara itu Bapak Ibu Saudara? Mara itu punya beberapa artinya. Yang pertama, mara artinya kematian. Yang kedua, mara artinya dewa yang jahat. Ya, dewa tingkat 6. Dewa ini tidak suka kalau ada orang berlatih dharma. Dia tidak suka. Apa alasannya? Karena kalau orang berlatih dharma itu bisa lahir lebih tinggi dari dirinya. Ya, jadi mara itu akan mengganggu orang yang praktek dharma dengan serius. Ya. Orang yang pikirannya tidak dikuasai oleh nafsu dan kebencian, yang telah mengatasi keadaan baik dan buruk. Di dalam diri orang yang selalu sadar seperti itu, tidak ada lagi ketakutan. 43. Yang ini bagus berikutnya. Bukan pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik
yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Saya punya 2 cerita. Jadi kita cerita-cerita dulu biar tidak ngantuk ya. 80 masih jauh Bapak Ibu. Saya takutnya saya baca nggak lihat Bapak Ibu ya. Pas lihat sudah KO semua. Ya. Jadi saya ulangi 43, bukan pertolongan ibu, ayah ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Pikiran yang diarahkan dengan baik. Pikiran yang diarahkan dengan baik. Apa itu Bante pikiran yang diarahkan dengan baik? Jauh dari 3 hal. Jauh dari dosa, loba, moha, kemarahan, keserakahan, ego, dan kawan-kawannya. Saya bisa buktikan kok. Kalau Bapak Ibu ketemu orang derajatnya tinggi, satu ketika kita rame-rame datang ke rumahnya, tidak sengaja kita nyenggol vas bunga dia. Bukan vas bunga bagus, vas bunga biasa, pecah Bapak Ibu. Lalu dia ngamuk seperti orang gila. Sejak hari itu masih mau respect dengan dia? Dan tidak mau. Respect kita hilang. Ya, jadi ini bukti bahwa pikiran yang tidak diarahkan dengan baik itu menjatuhkan martabat. Ya. Serakah, pejabat yang tinggi ketahuan korupsi, masih ada yang respect? Kan? Kalau di Indonesia katanya masih bisa calon yang lain di Indonesia. Ya, itu si urat malu sudah putus 5 waktu. Tapi kalau di luar negeri, bahkan pejabatnya bunuh diri. Ya, dia ketahuan korupsi, dia malu, dia bunuh diri. Lebih parah lagi di Jepang, bukan karena korupsi, tapi pekerjaan dia keliru, mencelakai orang lain, bunuh diri dia Bapak Ibu. Ya saya nggak menganjurkan orang bunuh diri ya, cuma perbandingan aja. Ya kalau saya minta semua koruptor di Indonesia tolong bunuh diri, mereka juga nggak mau bunuh diri. Ya toh, jadi nggak bahas itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau menjelaskan orang yang martabatnya tinggi sekalipun, begitu ketahuan serakah langsung jatuh. Sombong jatuh. Ya, ada orang yang sangat bermartabat, sangat tinggi, sombong dengan orang kecil Bapak Ibu, viral sampai Indonesia, martabatnya habis. Ya, martabatnya habis. Jadi bisa jatuh karena kemarahan, bisa jatuh karena keserakahan, bisa jatuh karena kesombongan. Kita barusan yang contoh yang saya berikan adalah yang martabatnya tinggi bisa jatuh karena 3 hal itu. Kalau orang yang tidak bermartabat tapi mempertahankan 3 itu, kapan naiknya? Ya toh? Bahkan yang contoh yang saya berikan itu yang sudah tinggi jatuh karena dosa membangun. Sekarang setuju enggak? Kalau yang tidak bermartabat pun tidak mau mengendalikan diri, bisa naik enggak Bapak Ibu? Oh, yang tinggi aja jatuh. Yang kedua, bagaimana mengarahkan pikiran dengan baik? Metta, karuna, mudita, ubeka. Di Korea ada orang Indonesia nolongin kebakaran, ya, langsung diangkat jadi pahlawan. Bukan orang penting, bukan orang besar, ya. TKI, pahlawan devisa, tapi di sana nolongin orang kebakaran. Itu apa Bapak Ibu? Metta karuna, betul kan? Naik nggak martabatnya? Naik. Kadang-kala saya miris Bapak Ibu, miris iya, sedih iya, itu bercampur. Kenapa? Ini kisah nyata yang orangnya udah nggak ketemu. Saya tidak kenal nama bapak itu juga. Dan sebenarnya
sepertinya dia tidak akan pernah nonton ceramah dharma saya. Ya, kenapa? Orang yang keras kepala, ya. Dia bisa sama batu yang pecah seperti sedih ya mikirnya. Ada seorang bapak, anak perempuannya baik, jadi relawan di wihara. Modana diisiin lagi biar lembur ya. Kalau habis airnya kan KB kata bos. Sampai saya pernah di satu wihara, karena mereka ingin saya lembur, air minumnya 3 Bapak Ibu. Pas didanakan 3. Saya mikir ini sembahyang dewa bumi ya kan? Ya, air 3 itu sembahyang dewa bumi atau sembahyang dewa langit ya? Ya, kalau dewa bumi ada yang 5 gitu. Ya, 3. Aduh. Baik, seorang anak perempuan yang baik jadi relawan di wihara, aktif ikut kegiatan wihara, memeriahkan semua kegiatan wihara. Ayahnya yang juga sayang anak selalu menjemput anaknya pulang dari wihara. Ya. Jadi pada saat itu saya sering sekali ketemu bapak ini, saya sapa gitu ya. Tidak saya ajak ngobrol, tapi saya sapa. Sudah 2 bulan saya di wihara itu ya tetap sering ketemu bapak itu. Sampai satu ketika saya ajak ngobrol. Ada detail yang tidak enak mau saya sampaikan. Tapi karena nggak ada namanya, nggak ada alamat, ya, orangnya juga tidak ketemu lagi. Ya. Bapak ini terlihat ekonominya tidak baik-baik saja, gitu ya. Ya, itu tidak terbaik yang bisa saya berikan. Jadi saya ajak bicara dengan harapan adalah yang bisa saya bagi, gitu ya. Ya, ada yang bisa saya share, gitu. Saya ajak ngobrol. Pak, baru kita mulai percakapan, baru mulai nggak jauh. Ya, karena dia setiap kali di wihara, Pak, begini, begitu. Tiba-tiba saya mau membahas hukum karma. Kenapa? Karena semua ajaran Buddha itu memulai membahasnya itu mulai membahas dari hukum karma. Kalau seseorang tidak percaya hukum karma, ajaran Buddha ambruk semua. Ya, mau bukti? Kalau orang tidak percaya hukum karma, ajaran Buddha ambruk semua. Buktinya apa, Bante? Mau nggak merawat sila? Buat apa? Kalau dia tidak percaya karma, ngapain dia rawat sila? Sila ambruk. Betul? Kelahiran kembali. Kalau tidak ada karma, bagaimana lahir lagi? Betul ya? Kelahiran kembali ambruk. Jalan mulia berunsur 8 ambruk. Kenapa? Karena pandangan benar itu dimulai dari memahami baik dan buruk, memahami hukum karma wipaka, memahami 4 kebenaran dunia. Bapak Ibu silahkan teruskan. Semua ajaran Sang Buddha ambruk. 31 alam kehidupan, ada dewa, ada hantu. Bagaimana lahir dalam dewa? Kebajikan. Lahir dalam hantu? Kemelekatan, ketidakbajikan. Kira-kira begitulah bahasanya yang sulit itu ya. Tanpa kebajikan, lahir sebagai hantu. Berarti yang bekerja apa? Hukum karma. Tidak ada hukum karma, ambruk semua. Jadi saya ketemu bapak ini dengan hati bahagia. Saya yang sangat pelit waktu ini, tapi dulu belum pelit waktu. Sekarang sudah pelit waktu ya.
Saya yang rodo pelit waktu ini mau ajak Bapak Ibu ngobrol, kasih pengertian yang bagus, yang baik, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi hidupnya. Ya, kenapa? Ya tambahan saja, supaya direkam saya nggak enak. Saya merasa pantas juga menyampaikannya. Ya, karena dulu saya sangat pintar berdagang. Satu angkatan kelas saya, gaji atau pendapatan bulanan, saya selalu di atas semua teman saya, kecuali yang dapat warisan. Dapat warisan kita nggak bisa fight dong, fair ya? Ya, saya survei semua satu angkatan yang kita tidak meneruskan usaha keluarga, bukan dari warisannya, nol, bulat, fight, saya selalu top. Jadi saya tahu saya berhasil. Kenapa? Kalau mau ngebandingin berhasil sama teman sekelas, fair ya? Ya. Tapi yang meneruskan usaha keluarga juga hebat. Tapi dia fight-nya sama yang sama-sama meneruskan usaha keluarga, gitu ya. Mereka Liga Champion gitu. Nah, kita provinsi lah, gitu ya. Mereka Liga Champion. Ada teman saya yang wariskan perusahaan pupuk papanya. Ada hebat, sangat hebat orangnya. Sangat senang dharma juga. Ada. Nah, dia fight-nya sama yang pegang toko obat, ya, pegang ekspor impor. Kita liga lokal, provinsi. Saudara-saudari, tahu nggak? Baru mulai ngobrol, sesungguhnya ajaran Sang Buddha itu yang paling penting itu Pak, hukum karma. Bapaknya langsung nyeletuk. Nggak percaya saya, banting hukum karma. Baru mau mulai ngobrol. Tidak percaya saya. Mana ada hukum karma? Saya bingung harus bagaimana, saya bingung. Jadi yang Bapak percaya itu bagaimana? Yang nggak ada. Hukum karma itu nggak ada. Iya Pak. Nggak jadi ngobrol Bapak Ibu. Putus sudah. Itulah saya sebut orang keras kepala. Harusnya kalau kita bisa ketemu orang lain Bapak Ibu ngobrol, jangan ngobrol rugi. Ini jadi orang jangan ngobrol rugi, harus ngobrol untung. Harus ngobrol untung. Apa maksudnya nanti? Datang ke Pekalongan, ketemu penjual kain, tanyain, katun itu kok bisa ya sama-sama katun tapi kualitasnya beda? Nah ya toh, karena saya tidak tahu. Oh iya nanti ada yang katun alami nanti. Sama-sama saya beda negara produksi, beda kain. Jadi kualitas pohonnya, kualitas katunnya, sama ada yang dicampur polister juga berarti. Apa itu polister Pak? Plastik, sejenis plastik. Yang dia tetap tulis 100% katun, tapi ya nggak tahu pegangnya ada perasa plastiknya. Ini contoh aja Bapak Ibu, saya mah ngarang, saya bukan orang Pekalongan, betul ya? Saya ngarang-ngarang aja ya, Bapak Ibu serius sekali. Dapat nggak ilmu? Itu namanya ngobrol betul. Ketemu tukang ikan, ikan. Saya kok makan ikan sejenis ini kadang alergi ya, merah semua. Bante, kalau Bante makan ikan lain tidak alergi, makan ikan ini alergi, mungkin dia pakai obat. Bante bukan alergi ikannya, alergi sama obatnya. Itu namanya ngobrol untung. Tapi ketemu Bapak ini, Bapak tak dikenal ini, baru kita mulai hukum karma. Tidak percaya saya bacanya bukan ini naik lantai itu. Ilmu apapun nggak dapat. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang yang sukses di bidangnya masing-masing, tanyain ilmunya apa. Saya sampai sekarang masih begini Pak, beneran. Saya lihat orang sama anaknya akur, ya keluarga harmonis, tak tanyain apa kiatnya Pak, keluarga anak semua bagus. Ya saya dididik dari kecil seperti main ayam berarti. Ya ada
kerasnya, ada umurnya, ada tariknya, ada umurnya. Kadang saya tegur, kadang dia salah saya maafkan. Itulah seninya berarti, yang merawat anak seninya begitu. Oh, dapat semua. Ini kiatnya apa? Kenapa harmoni sekali? Saya sayang berarti. Kuncinya saya dapat ilmu. Jadi Bapak Ibu aplikasikannya, namanya ilmu ngobrol untung. Saya pintar masak juga Bapak Ibu. Tak kasih ilmu satu. Iya, udah nggak boleh masak, ilmunya tak turunin. Anda mau masak nasi goreng, bagusnya pakai nasi bekas semalam, betul? Itu ilmu kasih toh. Kalau waktunya nggak cukup gimana? Anda masak nasinya, taruh minyak makan sedikit pas masak. Iya, kasih minyak makan sedikit. Nasinya itu nggak lengket karena ada minyaknya. Nasinya benar bagus. Nah, masakkan nasi goreng. Besok jangan Anda ya. Jangan ya. Nggak boleh kasih kode-kode ya. Udah dilarang sang Buddha, betul. Biku nggak boleh ngasih kode ya. Jadi kalau bikunya sudah bilang nasi goreng, besok umat bawa nasi goreng, jangan makan. Ya. Jadi kalau besok ada yang bawa nasi goreng, tak tanya kemarin datang dengan ceramah. Tidak berarti aman ya. Yang ini boleh dimakan. Ya. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu punya ilmu namanya ngobrol untung sama siapapun. Lanjut ya. Ya, Bapak tidak dikenal itu akhirnya menyumbangkan kisah Dharma. Ya. Judulnya Bapak Keras Kepala.